Oke, baiklah saya akan rekam biar nanti kamu kalau mau nonton lagi juga bisa ya, bisa belajar lagi. Oke, saya mau kalian siapkan dulu alat tulis ya. Ada dekat kalian ada alat tulis? Ya. Jadi kalau bisa handphonenya disimpan saja gitu, nanti kalau misalnya kamu mau matiin kameranya juga nggak jadi masalah kalau kalau apa internetnya lebih bagus dengan mematikan kamera. Tapi saya mau kamu siapkan alat tulis sekarang ya. Oke, sudah siapkan alat tulis apa belum? Ada yang belum? Saya kasih waktu sebentar. Sudah, Mem. Sudah ya. Oke, kalau Yuni misalnya pegel itu boleh disimpan handphonenya ya, nggak jadi masalah. Oke, tapi di sini saya butuh kalian nyalain apa namanya speakernya kalau mau bicara ya, karena kita akan banyak berdiskusi hari ini ya. Oke, atau kalau kamu nyaman dengan di chat juga boleh. Tapi kalau ngomong langsung kayaknya kita lebih enak ya dengan hanya 600 orang ini ya di kelas kita ini. Oke, baiklah. Jadi kita akan belajar tentang analisa gas darah, menginterpretasinya terutama ya. Jadi nanti someday kita kalau ada waktu kita ketemu di lab ya buat bukan buat OSC. Apa ya, persiapan PKK ya. Jadi ada tentang AGD ini, nanti kita bisa coba latihan ke boneka ya karena ini menyakitkan kalau ke orang langsung. Jadi kami pun di lab tidak melakukannya ke mahasiswa ya, ke apa namanya probandus. Jadi ini karena ini menyakitkan. Jadi ini mengambil darah di arteri ya. Jadi kita akan belajar tentang hal ini, menginterpretasi terutama ya. Jadi kita harus menganalisa komponennya apa saja. Lalu gimana sih metodenya interpretasi AGD itu ada di Woodruff. Jadi ada di artikel yang saya kasih ya, itu memang pakai bahasa Inggris tapi harapannya sih kalian bisa menangkap poin-poinnya. Karena itu ada kalau nggak salah di tabel yang 6 steps gitu ya. Jadi itu adalah metode yang paling apa ya, yang jelas gitu. Sebenarnya ada yang lebih mudah lagi, ada yang 3, tapi itu lebih ke pediatrik. Jadi ini kalau yang buat dewasa, Bapak Woodruff inilah, Bapak David Woodruff ini yang bagus metodenya ya. Jadi silahkan dipelajari. Lalu manajemen pasien dengan gangguan asam basa seperti apa sih? Nah kita harus lihat dulu ya. Oke. Nah yuk kita mulai tulis-tulis yuk karena nanti ini perlu kamu ingat gitu ya. Jadi ini sebetulnya nilai AGD ini perlu kamu ingat semuanya ya. Semua komponennya harus ingat. Jadi angka-angka ini harus ada di dalam kepala kamu ya. Jadi ini angka-angka yang penting. Jadi pH normal tentu saja 7,35 sampai 7,45. Oh ya, saya mau tanya dulu. Ini harusnya di IDK belajarnya dulu ya. Pernah belajar tentang AGD sama Mem Sri atau dokter atau siapapun? Nana nggak usah stres gitu, Nak. Kayaknya dulu ya, Mem. Kenapa? Pernah sama Mem Fitri. Oh, Mom Fitri, oke. Dulu di IDK, dulu banget ya. Tapi udah lupa lagi. Ya sudah, tidak apa-apa ya kalau lupa lagi kita akan ulas lagi ya. Jadi saya akan kasih tahu dulu dari dasarnya. Baik, jadi regulasi dari ion hidrogen. Nah, kan dalam tubuh kita ini ada ion hidrogen ya. Hidrogen tuh jadi dan air ya, hidrogen dan air. Jadi ini kayak begini nih, saya akan gambarkan sebentar, tunggu sebentar ya. Oke, jadi kan kita punya H2O ya. Nah, kita punya H2O, air kan, ditambah CO2 ya. Jadi ini kalau kimianya begini nih. Nah, jadi kalau nggak salah dia H+ dan HCO3 minus gitu ya. Nah, jadi kalau H2 air sama karbon dioksida itu akan menghasilkan hidrogen sama HCO3 ya. Jadi di sini dasarnya ini nggak akan keluar ujian, guys ya. Jadi rumus kimia ini tidak akan keluar ujian, tenang aja. Tapi ini adalah dasarnya ya. Hidrogen ion gitu. Regulasi dari ion hidrogen nih coba lihat. Kalau hidrogennya meningkat, maka pH-nya turun. Ya, oke. Nah, kalau hidrogennya meningkat berarti kan CO2-nya tinggi nih. Nah, ya. Jadi kalau nanti kita akan ngomongin ini kejadiannya di asidosis respiratorik. Ya. Lalu HCO3 ini menunjukkan sifat ke metabolik, ya.
Jadi nanti ada respiratorik dan metabolik. Nah, si HCO3 ini bikarbonat. Jadi dia ke metabolik. Oke. Nah, yang berikutnya prinsip yang kedua adalah kalau CO2-nya turun, pH naik ya. pH naik itu berarti alkali. Alkali itu basa. Ya. Jadi kalau misalnya kamu ingat kalau alkalosis itu sifatnya basa. Asidosis ingat acid. Jadi dia sifatnya asam. Oke? Bisa kita lanjutkan? Ya. Lalu yang berikutnya adalah ekskresi dari asam CO2 atau karbon dioksida oleh paru-paru ya. Jadi ketika orang dengan asidosis respiratorik itu akan napasnya cepat gitu ya, atau kusmol kamu taunya ya. Jadi regulasi CO2 oleh paru-paru. Ya. Jadi yang pertama kali yang terserang gitu ya, atau yang kompensasinya adalah di paru-parunya. Nah, next-nya adalah ke ginjal ya, bikarbonat oleh ginjal. Ini metabolik, mekanisme kompensasinya. Jadi, kalau kondisi metabolik itu kelanjutannya dari kondisi respiratorik. Ya, jadi pasien akan mengalami respiratorik dulu baru metabolik. Sebagian besar pasien. Apakah bisa orang langsung terganggu metaboliknya? Bisa banget. Itu pada pasien sakit ginjal, pada pasien diabetes, pada pasien keracunan, intoksikasi alkohol, sama saya lupa, percobaan bunuh diri, minum baygon gitu ya, atau minum cairan yang sifatnya alkali itu juga bisa ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia sistem regulasi asam basa ya. Oke, jadi pH dibuat kompensasinya oleh paru-paru dalam hitungan menit. Jadi yang seperti tadi saya bilang, cepat banget kalau paru-paru ya. Dan dalam ginjal itu yang udah berjam-jam. Ini pada sebagian besar pasien. Nah, sekali lagi, apakah selalu setiap pasien mengalami respiratorik dulu baru metabolik? Tidak. Ya. Oke, jadi kalau kita mau koreksi asam basa, kan kamu nanti perawat-perawat ya, dan hopefully gitu ya, atau misalnya kalau kamu bermimpi mau jadi perawat ICU, saya doakan supaya kamu bisa menjadi perawat ICU yang baik, ya, yang bisa menolong pasiennya dengan baik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu yang di UGD, yang di poliklinik, atau yang di ruangan biasa, ya, ini perlu banget kamu tahu tentang AGD-nya, ya. Karena jangan dipikir ini cuma untuk perawat ICU aja, saya perawat ruangan nggak usah tahu. Oh tidak begitu, ya. Apalagi di Pandoria banyak yang menolak ICU, tentu saja AGD-nya berantakan, bisa-bisa ya. Jadi kalau kamu nanti tugas di Pandoria, Ursinia yang ramai begitu, siap-siap lah ya lihat nilai AGD-nya. Oke, nah yang kita mau adalah tujuan yang kita harapkan bagi pasien ini dengan gangguan ketidakseimbangan asam basa. Ya, kalau nursing diagnosnya itu jadinya gangguan pertukaran gas. Nah, di sini ya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya tentu saja kita pengen pH-nya normal. Oke, normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Ya, ini nilainya fix secara internasional segini, 735, 745. Mem, yang paling normal dari yang normal berapa? 7,4. Ya, 7,40. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu tentukan tipe ketidakseimbangannya, dia alkalosis apa asidosis. Evaluasi tingkat kompensasinya, apakah dia terkompensasi penuh atau sebagian. Lalu yang berikutnya tentu saja kita harus interpretasikan nilai AGD. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau pas kamu boleh pencet tombol jempol. Mem, maksudnya terkompensasi apa ya, Mem? Terkompensasi itu ya, Vira, kalau nanti kita akan latihan soal. Jadi gini, kalau misalnya kompensasi respiratorik ya, tadi kan yang saya bilang ya, kalau pH turun, PCO2-nya naik, nah itu namanya asidosis respiratorik. Nah, supaya kondisinya tidak terlalu asam dalam tubuh kita, si ginjal akan bikin buffer. Buffer itu penyeimbang. Oke? Sampai situ oke? Nah, jadi ketika ginjalnya bekerja mengeluarkan bikarbonat untuk buffering ini supaya jadi lebih netral, ini namanya kompensasi. Ya, kalau kompensasi sebagian ini belum sampai normal pH-nya. Ya, itu kompensasi sebagian dia pH-nya masih tidak seimbang. Tapi kalau sudah kompensasi penuh itu pH-nya seimbang.
Oke, kita akan belajar lagi lewat latihan soal nanti. Sampai situ gimana, Vira? Ya, Mem. Oke, kalau masih bingung begini, kompensasi itu seperti halnya tensi darah, tensi yang rendah, ya. Kalau orang tensinya rendah karena hipovolemik, ini heart rate-nya akan lebih tinggi, ya. Misalnya berdarah nih, gitu, ada luka, gitu ya, luka perdarahan. Nah, tensinya kan turun nih karena ada darah yang keluar. Kita udah belajar tentang shock, gitu ya. Nah, lalu si jantungnya akan memompa lebih kencang, denyut nadinya akan lebih kencang, duduk, ya. Kenapa lebih kencang? Supaya ini perfusi ke jantung sama ke otaknya tetap bagus, walaupun ada darah yang keluar banyak, gitu kan. Nah, itu adalah mekanisme kompensasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, Mem. Oke. Saya melihat tanda-tanda kebingungan di Vira. Tidak apa-apa, Vira. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Ada yang lain? Mem. Oke, kalau nggak ada kita next ya. Nah, ini adalah dari Bapak David Woodruff ya. Jadi 6 langkah interpretasi AGD. Itu artikel lama tapi masih berlaku sampai sekarang ya, masih dipakai. Oke, jadi yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Jadi kalau kamu mau screenshot ini boleh, mau kamu tulis, mau kamu foto, mau terserah mau kayak gimana ya. Karena ini akan kita lakukan ya nanti ya. Nah, kita harus yang pertama adalah analisa pH-nya. Ya, pH-nya apa nih? Asidosis apa alkalosis nih? Yang pertama kita lakukan ya. Lalu yang berikutnya analisa PCO2 duluan ya. PCO2-nya apa? Apakah dia ada kondisi respiratori atau tidak? Ya, jadi dia naik, turun atau normal. Yang berikutnya adalah analisa HCO3 ya. HCO3 adalah bikarbonat. Nah, ini kondisi metabolik. Jadi ada metabolik apa enggak? Gangguan metabolik apa enggak ya? Oke, lalu yang berikutnya adalah bandingkan PCO2 atau HCO3 dengan pH. Nah, ini kita mau lihat, dia sama-sama acidic atau alkali, jadi sama-sama asam atau basa, atau berlainan, berlawanan. Nah, yang berlawanan inilah yang namanya kompensasi. Oke, saya lebih pelan lagi, biar kamu nggak bingung. Nah, yang berikutnya, yang tadi saya bilang ya, kalau berlawanan arah dengan pH, si PCO2 dan HCO3-nya berarti ada kompensasi. Ya. Yang terakhir adalah baru kita lihat PO2 dan saturasi O2. Ya, untuk melihat hipoksemia. Hipoksemia adalah kekurangan apa yang minggu lalu kita pelajari? Kekurangan apa? Oksigen dalam MIA. Apa itu? Pembuluh darah. Dalam darahnya, ya. Jadi bukan pembuluh darahnya, dalam sel darahnya, ya. Oke, jadi itu adalah hipoksemia. Kalau PaO2 dan SaO2. Jadi ini tekanan oksigen dalam darah, PA itu tekanan ya. Kalau SA itu saturasi oksigen. Mem, apakah kenapa SA bukannya SpO2 ya? Nah, ya. Kalian pasti pernah dengar SpO2 ya? Jadi kalau ini disebutnya sama nih, saturasi oksigen sama aja ya. Jadi kalau SpO2 itu yang ditempelin di jari atau di telinga ya. Jadi itu yang perifer. Kalau SaO2 itu yang di dalam darah. Jadi tentu saja kalau SpO2-nya misalnya SpO2-nya 90 misalnya ya. Tapi saturasi O2 dia bisa saja dia hanya 85. Oke, jadi dia lebih detail, lebih spesifik. Jadi hati-hati dengan saturasi O2 ya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, jadi ini adalah step-stepnya ya. Semoga kalian sudah makan. Oke, tunggu sebentar ya, saya izin.
Oke, saya minta maaf ya, ada sedikit gangguan barusan. Yuk kita mulai yuk, sini yuk. Jadi kalau pH, kita harus golongkan pH-nya ya. Jadi yang normal adalah 7,35 sampai 7,45 tadi ya. Kalau kurang dari 7,45 namanya asidosis. Sifatnya asam, acidic. Ya. Lebih dari 7,45, kalau pH-nya tinggi, lebih dari 7,45 namanya alkalosis. Alkalosis ya, alkali atau basa sifatnya. Oke, yang berikutnya adalah PCO2 ya. PCO2-nya kalau dia normal, normalnya adalah 35 sampai 45. Jadi sebetulnya agak mudah ngingetinnya ya. 7-nya dibuang aja, jadinya 35 sampai 45 kan? Kalau tinggi, kalau lebih dari 45 itu asidosis respiratorik ya. Jadi dia ke arah acid, jadi asam dan kondisi respiratorik. Kalau PCO2-nya rendah, dia alkalosis respiratorik. Oke, ya, dia respiratorik yang basa, yang alkali. Kita next. Nah, HCO3 ya, HCO3 normal. HCO3 tuh normalnya 22 sampai 26. Jadi kalau dia rendah, dia itu sifatnya asam. Kondisinya metabolik. Kalau dia lebih dari 26 atau tinggi, itu sifatnya basa ya, dan metabolik. Oke? Next, langkah yang keempat dan kelima, tentukan jika terjadi kompensasi. Jika CO2 dan HCO3 abnormal, atau nilainya berlawanan, satu asam dan yang lainnya lagi basa, itu berarti ada kompensasi. Oke? Nah, yang berikutnya PO2 itu 80 sampai 100 ya. Dan SaO2 itu 95 sampai 100 itu nilai normalnya. Jadi jika kurang dari 80 dan SaO2-nya atau saturasi oksigennya kurang dari 95, itu berarti adanya hipoksemia. Oke, sampai sini. Hai Cindy, selamat datang. Silakan siapkan alat tulisnya. Saya ada rekam Cindy, jadi kalau kamu nanti mau dengerin lagi yang ketinggalan bisa ya. Oke? Yuk, kita lanjut lagi. Nah, inilah ya. Jadi yang berikutnya adalah tentukan penyebabnya. Jadi ini terutama untuk kondisi yang kita tolonginnya gimana sih, terapinya bagaimana ya. Tentu saja kita harus menentukan penyebab utamanya. Kenapa? Penyebab utamanya kenapa? Ya, misalnya apakah karena dia panik, cemas sehingga dia jadi respiratorik, atau dia kurang oksigen, jadi kita harus kasih oksigen, atau mungkin gangguan bikarbonat pada ginjalnya sehingga kita harus perbaiki dengan bisa sito HD ya. Jadi hemodialisa yang sito, yang segera itu saya pernah temukan pada kasus intoksikasi alkohol. Jadi ada satu anak perempuan, bukan anak ya sebenarnya, remaja perempuan usia 17 tahun, dia diajak minum-minum sama pacarnya. Mabuk-mabukan dari minuman oplosan kayak gitu ya. Jadi dulu di Jawa tuh banyak minuman oplosan yang misalnya minuman keras, whisky, vodka gitu dicampur sama kerating deng, sama obat nyamuk bahkan ya, sama autan. Jadi macam-macam campurannya yang saya nggak tahu itu apa gitu ya. Kata itu spiritus juga bisa, pokoknya mengerikan lah. Itu anak-anak di Jawa itu yang saya tahu gitu. Itu mengerikan karena minuman keras itu tidak semudah ditemukan di Batam. Ya, jadi mereka yang mau mabuk tuh mereka mencampur segala hal dengan asumsi bahwa itu akan seru buat mereka ya. Nah, si anak gadis ini, si anak remaja ini ketemulah di tempat kosannya sudah sudah pingsan. Saya nggak tahu udah pingsannya berapa hari gitu kan. Dikira meninggal. Jadi sama bapak kosannya ketahuan dan banyak minuman keras di situ. Pas dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ICU, dia pH-nya 6 sekian gitu ya. Jadi ini suatu mukjizat sebenarnya karena waktu itu kami ngobrol gitu sama dokter-dokternya, terus dokter anestesinya bilang begini, aduh Siska, ini anak beruntung sekali loh, Tuhan masih pengen dia hidup katanya. Jadi pH 6 itu orang bisa meninggal karena terlalu asam gitu. Jadi ini kemungkinan besar meninggal nih, tapi ini
anak bisa survive gitu ya. Jadi hati-hatilah kalau kalian punya pacar dan ngajak kalian minum-minum ya. Jadi jangan deh, lebih baik kamu minumnya sama orang tua aja ya, kalaupun kamu boleh minum ya. Ya kalau nggak boleh minum kan menurut agama nggak boleh ya gitu ya. Yang saya tahu di Muslim nggak boleh minum minuman gitu ya. Kalau yang orang Chinese di sini banyak dia kalau pesta-pesta suka buka botol gitu. Tapi jangan, kalaupun boleh gitu ya, jangan banyak-banyak dan kalau bisa sama orang tua aja lebih aman gitu, jangan sama pacar ya. Kalau sama suami terserah lah, itu suami kamu gitu nanti ya. Oke, nah jadi pasien ini tertolong dengan disito HD. Jadi segera kita lakukan hemodialisa dengan cepat gitu kan. Segera. Yang dibayarkan mahal nggak, Mem? Mahal, karena dia nggak punya BPJS saat itu ya, dan masuk ICU dan pakai ventilator. Tapi bangun ya. Jadi kami waktu itu 2 hari. Hari kedua pasiennya bangun, tapi kayak orang linglung gitu loh. Saya di mana? Kenapa saya di sini? Saya ngapain di sini? Dia kayak linglung gitu ya. Tapi survive dari kematian gitu. Jadi wow, gitu orang tuanya pasti happy banget gitu kan, dan nggak tahu cowoknya entah kemana, tidak datang berkunjung ke rumah sakit ya. Jadi sedih banget deh. Nah, jadi kita harus lihat penyebab utamanya apa ya dari kondisi yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, yang berikutnya kita lihat. Tadi kita belum pernah bahas tentang best excess ya. Best excess tuh kalau harafiah diterjemahkan adalah kelebihan basa yang kelebihan ya, ekses gitu kan. Jadi ini tentu saja dia mendukung kondisi metabolik atau ke HCO3 ya. Dia normanya -2 sampai 2. Jadi kalau misalnya ada -2, -1, 0, 1, 2. Nah, kayak gini kan kalau deret ukur di matematika ya. Nah, ini semua nilai ini adalah nilai yang normal, oke? Ya, jadi kalau nilainya 0 bisa nggak? Bisa. Normal nggak? Normal. Karena dia -2 sampai +2. Oke, yang berikutnya yang tadi yang Vira tanyakan juga ya, kompensasi sederhana dan kompleks atau terkompensasi sebagian atau penuh disebutnya ya. Fully compensated atau partially compensated. Oke, kita next kita bahasnya ya. Oke, sudah yang ini. Sorry, saya skip begitu aja. Ada pertanyaan di sini? Aman? Kita skip ya. Ya. Mem, nanti boleh bagi rekamannya nggak, Mem? Sinyal boleh, kita jelek kali, Mem. Boleh, Vira. Boleh banget. Boleh ya. Oke, kayaknya kamu harus ganti provider atau apalah wifi-nya di rumah ya. Kasihan sekali, Vira. Oke, baik. Nanti saya kasih ya, Vira ya. Di LMS saya upload nanti. Oke? Kita next ya. Nah, jadi Mem, apa sih hubungannya sama kita perawat gitu ya? Nah, tentu saja kita harus hati-hati pada pasien-pasien yang begini ya. Jadi kalau kamu ketemu pasien dengan riwayat diabetes, gangguan ginjal, sakit paru-paru, nah ini nih, yang per-COVID-an, yang pneumonia, yang ARDS gitu ya. Ini hati-hati nih. Kalau udah pasien sesek, kamu harus bilang ke dokternya, dok, kayaknya kita harus AGD nih ya. Oke, nah tapi hati-hati memberikan AGD atau memeriksa AGD juga kamu harus hati-hati kalau pasiennya nggak punya uang dan tidak punya BPJS. Itulah sedihnya ya kalau di Indonesia ya. Karena sekali pemeriksaan AGD itu sekitar 5 tahun yang lalu gitu ya, udah 350.000 sekali ambil. 350.000 rupiah sekali ambil ya. Kalau kamu salah ambil, itu ya dibebankannya either ke kamu, ke perawatnya, atau ke pasiennya. Sama-sama kesian kan? Gitu. Tiba-tiba kamu jajan 350.000 gara-gara salah ambil darah gitu ya, menyebalkan sekali bukan ya. Nah, jadi hati-hati ya. Sekarang mungkin sekitar 500.000 kali ya. Jadi kalau mau jajan 500.000 ya silakan. Oke, kalau tidak mau jajan 500.000 hati-hati mengambilnya. Jadi perlu keterampilan yang luar biasa bagus di sini ya. Oke, pasien lansia juga bisa sekali terkena gangguan asam dan basa. Mual, muntah, diare juga iya. Luka bakar, demam, dan sepsis tentu saja. Orang dengan total parenteral nutrition atau nutrisi enteral. Jadi yang pakai NGT, yang full dari NGT, atau yang nutrisinya pakai infus. Ya, ini sangat beresiko terkena gangguan asam basa. Dan berikutnya ada terpasang ventilasi mekanik ya. Ini yang pakai ventilator. Nanti ya kalau KBT jelaskan ya. Jadi orang dengan dipasang ventilator ini, jadi
gini, kalau SOP-nya, kalau di UGD ya, kalau orang sesak napas nih, ada orang nih sesak napas ya, saya gambarkan ya. Oke, ada orang sesak napas, ada pasien sesak napas. Udah gitu kita cek AGD ya. Nah, ternyata AGD-nya berantakan nih, berantakan dalam artian tidak seimbang ya. Oke, terus dia masuk ICU tuh, diintubasi ya, masuk ICU diintubasi. Nah, setelah 1 jam memakai ventilator, maaf, setelah 1 jam dipasang ventilator, kita harus cek AGD lagi. Kita tuh siapa? Ya perawat sama dokternya ya. Jadi harus bilang gitu ke dokternya. Kalau dokternya lupa, dok, ini sudah 1 jam terpasang ventilator nih. Kita mau cek AGD ulang nggak? Gitu ya. Kenapa? Karena AGD yang pertama sama AGD yang kedua ini harus dikoreksi. Oke? Nah, sudah benar belum? Itu mode ventilasi mekanik yang kita berikan tuh udah benar belum? Ya. Jadi apa harus ditingkatkan? Masih kurang sebelah mananya ya. Ini sangat kompleks, guys. Jadi tenang aja. Nanti pas di profesi kamu puas-puasin belajar ini ya. Jadi harapan saya nanti pas kamu PKK kalau bisa ke rumah sakit, kamu bisa belajar banyak. Nanti di profesi di kenyangin lagi sebulan belajar di ICU ya. Kalau misalnya masih pandemik juga, nanti tenang. Kalau kamu jadi perawat ICU ini, makanan kamu setiap hari adalah ini. Oke? Jadi tenang aja. Nanti ada waktunya kamu belajar ya. Oke, baiklah. Nah ini kita ke prosedur pengambilan AGD. Sebelum kita ke interpretasi AGD-nya ya. Oke, nah ini prosedur pengambilan AGD dan interpretasinya ya. Nah, seperti yang kamu lihat, nanti coba lihat di videonya ya. Saya lihat itu video sangat sederhana, sangat singkat, tapi sangat bagus gitu kan. Jadi saya kasih buat kalian. Kalau ada banyak video-video lain, tapi ini salah satu yang bagus buat saya ya. Dan dari inform konsen sampai ke terakhir gitu, ke bilang makasih dan terminasi. Nah, coba lihat. Ini ada caranya nih. Jadi ada jarinya ditekan begini. Ya, ada juga yang jarinya di sini dan di sini. Oke, nggak kebayang? Nggak kebayang. Nih, saya tunjukin ke tangan saya. Mana kamera? Nah, jadi bisa ditekan 2 seperti gini, guys. Ya, tekan 2 di sepanjang arteri radialis begini. Lalu tusuk jarumnya di tengah-tengahnya. Kalau saya suka dengan cara yang begini, ya. Waktu saya di rumah sakit, saya selalu menggunakan cara ini karena ini lebih mudah. Karena saya tahu, jadi ini misalnya arteri ya. Nah, jadi saya raba di dua-duanya gitu. Nah, begini, ya. Nah, baru yang jarumnya saya tusukin di tengahnya, di sini. Gitu. Jadi biar saya tahu, oh nggak meleset nih saya, benar di sini jalannya yang benar. Soalnya kalau satu, saya tuh suka melenceng. Kalau saya cuma pencet satu doang begini, suka melenceng ke kiri apa ke kanannya, itu kelemahan saya begitu. Jadi saya suka yang dua-duanya memegang gini. Jadi di swab alkohol, lalu diraba. Oke, diraba dulu, di swab alkohol, terus dipencet lagi di daerah yang sama tadi, baru saya tusuk. Ya, nah. Kalau AGD yang benar, AGD kalau kamu udah benar ke arterinya, kamu nggak usah tarik ya, nggak usah tarik syringe-nya. Jadi nggak usah ditarik, dia akan naik sendiri. Itu yang kerennya AGD itu naik sendiri, ya. Jadi nggak usah ditarik. Nah, kecuali kalau tensi pasien sangat rendah, itu baru kita harus tarik sedikit, ya. Dan pelan-pelan banget tariknya. Jadi nggak kayak darah vena. Kalau darah vena kan kita seru ya, kayak gitu, kayak Dracula gitu ya, ngambil darah ya. Tapi kalau AGD ini enggak. Kalau arteri ini dia akan naik sendiri. Terutama kalau arteri yang besar, misalnya di femoralis, itu naiknya cepet gitu ya, seru. Hati-hati tapinya ya. Oke. Nah ini nanti kamu lihat di video ada namanya Allen test ya. Nanti dipelajari. Nanti kalau kita ketemuan di lab, nanti kita akan praktekkan Allen test ini ya. Jadi intinya kayak digenggam, udah gitu ditekan ulnaris sama radialisnya, terus suruh dibuka. Nah, pucet kan? Saya belum pucet nih. Oke, sebentar ya. Pernah mainan ini nggak waktu kecil? Nah, kalau saya sih mainan beginian waktu kecil ya. Atau kalian mainan apa waktu kecil? Oke, nah
suruh genggam, buka sampai kamu tekan arteri ulnaris dan radialisnya ya. Ini kan akan kesemutan, betul ya, kalau kamu pas main-main ini ya. Nah, dibukalah yang bagian ulnarisnya. Nah, kelihatan tangan saya lebih memerah? Oke, ya. Jadi kalau memerah tangan saya atau tangan pasiennya, itu berarti dia diperdarahi dengan bagus ya. Jadi kolateral, arteri kolateralnya bagus. Jadi kita bisa ambil di radialisnya. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, jangan diambil di sini ya, berbahaya. Kamu ganti ke brachialis atau enggak ke femoralis ya. Jadi yang paling disarankan adalah yang arteri radialis ini buat ngambil AGD ya, di pembuluh darah nadi. Ya, pembuluh darah yang ini nih. Jadi mengerikan, iya sih sebenarnya ya. Kalau yang belum pernah melakukan, mengerikan. Tapi ini sangat menolong pasien kita. Ya, kalau dulu waktu saya jadi perawat, ini sering banget di femoralis ngambilnya, terutama buat pasien-pasien yang syok, karena itu gampang. Femoralis tuh gede banget, arterinya tuh kerasa banget ya, terus gedenya hampir kayak satu telunjuk gini loh, keraba gitu ya, keraba dengan keras, jadi kita harus tekannya, harus palpasinya kencang. Nah, tapi ini danger-nya adalah dia resiko infeksinya sangat tinggi, dan ini seringkali pasiennya jadi biru-biru, ya, jadi hematom gede-gede, jadi mencederai pasien sebenarnya ya, jadi hati-hati. Tidak, kalau bisa seminimal mungkin mencederai pasiennya, oke? Oh ya, coba lihat nih, ada di gulung bantalan ya. Nah, ada bantalannya ya. Jadi harus ditahan gitu ya. Dan isi heparin. Jadi di jarum suntiknya diisi heparin. Oke? Nah ini, silakan teman-teman di screenshot dulu. Saya izin minum dulu sebentar ya. Oke, inilah saatnya kita hitung-hitungan ya. Menghitungnya tenang aja, bukan hitung matematika, tapi cuma hitung ini lebih tinggi, ini lebih rendah, ini naik, ini turun, ini normal gitu doang ya. Jadi sebetulnya ini matematika sederhana, gampang aja. Jadi ini udah ditulis ya. Jadi intinya ini ya. pH 735 sampai 745, PCO2 7-nya dihilangkan jadi tinggal 35 sampai 35 sampai 45. HCO3 adalah 22 sampai 26. Nah, di rumah sakit ada beberapa yang pakai 24. Jadi kamu hati-hati ya. Lihat yang rumah sakit yang tempat kamu bekerja pakainya yang berapa. Tapi ini secara internasional diakui 22 sampai 26. Oke? Base excess tentu saja tidak berubah, dia -2 ke +2. PO2 80 sampai 100. Saturasi O2 95 sampai 100. Jadi jangan 90. Saturasi itu 95 ya. Nggak boleh didiskon jadi 90. Nah, ada beberapa rumah sakit yang memakai TCO2. TCO2 ini adalah dia indikator apakah PCO2-nya benar segitu ya. Jadi indikatornya. Jadi kita nggak hitung di sini ya. Lalu ada lagi di apa namanya? Ada lagi suhu. Jadi kita harus tulisin suhu pasien, misalnya suhunya 37,5 ya. Jadi kamu harus tulis nih pas kasih labnya 37,5. Kenapa? Karena ini mempengaruhi hasilnya. Jadi ada kalibrasi dengan suhu di alatnya. Jadi ingat untuk suhu ya. Dan kalau kamu kerja di rumah sakit yang masih kurang bagus sistemnya, kamu harus kasih darah AGD-nya dalam jarum suntik, kasih dengan dimasukin ke es batu ya. Jadi kirim ke labnya segera, nggak boleh berlama-lama, nggak boleh mampir dulu beli kopi ya, jadi nggak boleh, oke? Jadi harus langsung segera dikirimkan setelah diambil darahnya ya. Biasanya ini kerjaan mahasiswa, jadi mahasiswa yang suruh lari-lari ke sana kemari. Kalau saya waktu jadi mahasiswa, saya happy karena bisa keluar dari ruangan dan jalan-jalan gitu ya. Jadi yang nggak tahu kalian gimana. Oke, nah yuk kita lihat di sini pelan-pelan. Oke, ini mulai kita yang agak ribetnya. Semoga ini masih otaknya masih seger ya. Jadi makanya dipilih pagi-pagi nih untuk bahas AGD. Oke. Jadi pH yang turun, ingat dia asam apa basa? Hah?
Asam. Ya, oke. Nia saya baca gerak bibir kamu ya. Asam. Oke, yuk. Boleh loh kalian open unmute ya supaya kita bisa diskusi bareng. Kecuali kalau di belakang kamu banyak sekali orang-orang yang lagi ngomong. Oke, asam ya. Oke, kalau ketika dia PCO2-nya naik, kondisinya akan asam atau basa? Asam. Asam. Oke, good ya. Jadi sesuai ya. Jadi pH-nya turun, PCO2-nya tinggi, itu kondisinya asam, sehingga dia jadi respiratory acidosis atau acidosis respiratorik bahasa Indonesianya ya. Oke, HCO3-nya normal di sini ya. Yang berikutnya adalah respiratory alkalosis. pH yang tinggi sifatnya asam apa basa? Basa. Good, betul, basa ya. Jadi dia adalah alkalosis. PCO2 rendah, dia asam apa basa? Basa. Oke, jadi cocok ya. Dia respiratory alkalosis ya. PCO2 itu soal respiratorik. HCO3-nya normal. Oke, kita ngomongin kondisi metabolik. pH rendah adalah asam ya. Tidak, ini normal PCO2-nya, jadi kita tidak ada kondisi respiratorik. Yang berikutnya adalah metabolik. HCO3 yang rendah itu asam apa basa? Asam. Asam ya. Oke, good, asam ya. Jadi kurang dari 22 itu sifatnya asam. Jadi dia metabolic acidosis atau acidosis metabolik. Ya. Oke, yang berikutnya adalah alkalosis. pH-nya tinggi, dia adalah basa, alkali. HCO tinggi, dia asam apa basa? Basa. Basa. Oke, good. Alkali ya. Jadi dia kondisinya metabolik. Jadi ini adalah asidosis metabolik murni dan yang bawahnya adalah alkalosis metabolik murni. Tidak ada terkompensasi ya. Ini semuanya yang murni-murni nih. Oke. Mari kita lanjutkan. Nah, pusing kan? Nggak usah pusing, tenang aja. Jadi silakan di screenshot ini ya, di foto, di screenshot karena kita akan membahas soal dan inilah kunci jawabannya ya. Jadi ini kunci jawabannya, guys. Oke. Nah, mari kita lihat sini ya. Respiratory acidosis. Tadi kita udah ngomongin yang murni ya. Jadi uncompensated. Jadi tidak terkompensasi ya. Jadi pH-nya turun, PCO2-nya tinggi, HCO3-nya normal. Ini adalah yang murni. Kalau partially ya, sebagian terkompensasinya, pH turun, PCO2 naik. Nah, HCO3-nya basa. Lihat nih. Ya, HCO3-nya naik. Ini kondisi basa. Berarti kan berlawanan kan? Ya, pH sama HCO3-nya lihat berlawanan, satu ke atas satu ke bawah. Ini adalah terkompensasi sebagian. Kalau fully compensated, terkompensasi sempurna, pH-nya akan normal. Jadi pH-nya ada di 7,35 sampai 7,4. Oke, 7,4. Karena itu kan yang paling normal dari antara yang normal gitu kan. Tapi PCO2-nya masih tinggi dan HCO3-nya masih tinggi. Ini masih asam, ini masih basa. Oke? Nah, begitu pula kalau yang alkalosis respiratorik. Ya, alkalosis respiratorik murni, pH tinggi, PCO2 rendah, HCO3 normal. Yang kompensasinya sebagian, pH tinggi, PCO2-nya turun, HCO3-nya asam, turun. Oke? Bingung? Ya, wajahnya gampang. Ya, oke. Nah, ini penyebab-penyebabnya kurang lebih ya yang di pinggirnya ya. Jadi ada asma yang berat, ada pneumonia, ada hipoventilasi, ada hiperventilasi, ada keracunan aspirin, ada panic attack, ada macam-macam ya. Coba lihat tuh, kalau metabolic acidosis sama alkalosis ya, yang metabolikan lihat nih kondisinya ya. Ada diabetik, ada keracunan alkohol,
ada lactic acidosis, ini keracunan juga. Ini juga muntah-muntah yang berat, sama kehilangan kalium yang banyak gitu ya. Jadi ini adalah kondisi yang muntah-muntah berat nih pada kondisi metabolic alkalosis. Jadinya badannya jadi basah. Oke, saya kasih waktu kamu untuk melihat sebentar. Nanti baru kita hitung-hitungan. Oke, Nia ada pertanyaan atau sudah? Oke, Nia kayaknya ada kesibukan lain. Nggak apa-apa Nia, tenang aja Nia. Ya, kita next ya teman-teman ya. Kita mulai hitung-hitungan ya, oke? Yuk, kita lihat di sini. Oke, yuk kita mulai yuk. Kita pelan-pelan aja. Saya kita akan bareng-bareng ya. Saya pandu dulu ya. Jadi gini, kita lihat di layar ya. Acute problem, masalah akut ya. Ada judulnya di atas, kita lupakan dulu saja ya. Oke, pH 7,6. Tinggi, rendah, apa normal? Tinggi. Tinggi. Oke, tinggi ya. Tinggi. Oke. PCO2 25. Tinggi, rendah, apa normal? Rendah, mem. Rendah. Rendah. Oke, good. PCO2-nya rendah ya. Kan dia 35 sampai 45 ya. Nah, ini kan yang langkah pertama. Langkah kedua ini. Langkah ketiga kita lihat HCO3. HCO3-nya tinggi, rendah, apa normal? Normal, mem. Normal. Normal, Oke. mem. Normal, good. Oke. Base excess itu melengkapi HCO3 ya. Base excess-nya adalah normal. Oke. Sekarang kita lihat PaO2 dan SaO2 ya. Tekanan oksigen dan saturasi oksigen. Dia 60 dan 89. Tinggi, rendah, apa normal? Rendah. Rendah, mem. Nah, rendah. Oke, yuk kita lihat lagi. Jadi kalau pH-nya tinggi, namanya apa? Alkalosis. Oke, alkalosis. PCO2-nya rendah, dia kondisi respiratorik asam apa basa? Alkalosis. Ya, alkalosis apa? Basa ya. Jadi kalau rendah dia basa sifatnya ya. Kita ngomongin basa aja, basa atau alkali. Ya. Oke, ini adalah kondisi respiratorik ya, karena HCO3-nya normal. Nah, jadi interpretasinya apa coba? Alkalosis respiratorik apa? Dengan nih ada hipoksemia nih ya. Dengan hipoksemia. Oke? Maafkan. Nah, terapi yang dibutuhkan apa? Tentu saja karena dia hipoksemia, terapi yang paling dibutuhkan adalah O2, oksigen. Ya. Oke, kita lihat lagi yuk yang pelajaran minggu lalu tentang terapi oksigen. Lihat, PCO2-nya rendah loh. PCO2-nya 25. Jadi masker apa yang akan kamu pakai? Oksigen apa yang akan kamu pakai? Oksigennya tinggi dan CO2-nya harus terhisap lagi. Kamu pakai masker apa? Nak, mau jawab, Nak? Cindy, mau jawab? Pakai masker yang non-rebreathing ya, mem. Oke, Nia bantu jawab ya. Non-rebreathing. Nah, kalau non-rebreathing itu tidak terhirup lagi ya. Jadi sungkupnya ngembang terus. Kalau non-rebreathing, PCO2-nya sama aja nih ya, nggak naik-naik. Jadi harus apa? Yang terhirup kembali. Apa? Rebreathing mask. RM. Ya. Jadi rebreathing mask. Jadi yang katupnya kebuka, yang
kantongnya itu kembang kempis ya. Jadi pas tarik napas, ya kempes, hembusin napas dia kembung lagi. Nah, CO2 yang di kembungannya ini pas tarik napas lagi, kempes lagi, terisap lagi kan. Nah, itulah yang akan menolong pasiennya lebih baik ya. Karena PCO2-nya akan terhirup lagi apa yang udah dia keluarkan sehingga jadi lebih bagus kondisinya. Seperti begitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, yuk. Sekarang saya minta Cindy. Cindy bareng-bareng saya yuk, Cindy yuk. Oke, Sin. pH 7,49, Sin. Ya, Tinggi, rendah, apa normal? tinggi, Mem. Tinggi, bagus. Alkalosis apa asidosis? Alkalosis, Mem. Good, alkalosis ya. Bagus. PCO2-nya tadi nih, Sin. Tinggi, rendah, apa normal? 25 rendah, Mem. Rendah, bagus. Asam apa basa? Asam, Mem. Coba lihat sebelahnya nih. Oh, rendah basa, Mem. Rendah basa ya. Oke, jadi dia masih alkali. Oke. Nah, kita ke HCO2 dulu, Sin. HCO3. HCO3-nya 19, Cindy. Normanya 22 sampai 26. Tinggi, rendah, apa normal? Apa, Sin? Rendah, Mem. Rendah, good. Sifatnya asam apa basa? Rendah. Nah, apa sih catatan kamu tadi? CO2. HCO3. Ada yang mau bantu, Cindy? Kita ask for help ya. Nah, yuk, ada yang mau bantu Cindy? HCO3 yang rendah itu asam apa basa? Dosis metabolik. Oh, belum interpretasinya. Nia. HCO3 dulu aja. HCO3 yang rendah itu asam apa basa, Nia? Asam, Mem. Asam ya. Asam ya, Sin. Nah, kamu tulis ya. Jadi kalau HCO3 rendah, dia asam. HCO3 tinggi, dia basa. Oke. Base excess -5. Tinggi, rendah, apa normal, Cindy? -5. Tinggi, Mem. Rendah dong. Rendah dong. -5. Oh iya. Iya. Oke. Baiklah. -5 ya. -5. Bagus. Jadi ini adalah rendah ya. Dia kondisinya metabolik. Dia asam juga. Kalau rendah dia asam. Sama dengan HCO3 ya. Mirip ya. PaO2-nya normal apa enggak, Sin? Sama saturasinya normal enggak? Normal, Mem. Normal ya dua-duanya ya. Jadi tidak ada hipoksemia. Oke, mari kita interpretasi, Cindy. Jadi interpretasinya apa? Mulai dari sini bacanya. Sin? Alkalosis. Ya, terus. Ini nih, yang kedua. Respiratorik. Good, respiratorik. Terus, nih lihat. Dia berlawanan arah. Harusnya dia sama-sama basa. Jadi ada kompensasi. Ya. Jadi terkompensasi. Terkompensasi sebagian karena pH-nya masih tidak normal. Ya. Ngerti, Mem. Kompensasi gimana? Iya. Enak ya kalau sama angka jadi enak ya. Terkompensasi sebagian tanpa hipoksemia. Oke, panjang deh namanya ya. Terapi yang dibutuhkan apa? Terapi yang dibutuhkan adalah lihat penyebab utamanya apa. Kamu harus mengkaji pasiennya. Apa nih yang menyebabkan pasiennya mengalami alkalosis respiratorik terkompensasi? Ya, kenapa? Nanti perlu dilihat kondisi pasiennya apa. Oke, Cindy oke? Oke, Mem. Ya. Next, yuk. Next, siapa yang mau? Tasya, kamu ada di sini nggak, Tasya? Tasya.
Ada, Mem. Ada, oke, good. Ya udah. Yuk, Tasya. Yang acute problem, Tasya. pH-nya tinggi, rendah, apa normal? Tasya. Respiratory acidosis. pH-nya normal ya, Mam. pH-nya coba normalnya berapa? 7,35 sampai 7,45. 45. Rendah. Rendah ya. Jadi pH-nya adalah rendah ya. Nah, rendah pH-nya. Jadi dia asidosis apa alkalosis, Tasya? Asidosis. Mem. Asidosis, good. Dia asam ya. Good. Yuk, PCO2. PCO2-nya tinggi, rendah, apa normal? Tinggi, Mem. Tinggi ya. Jadi dia asam apa basa? Asam, Mem. Asam, good. Kondisi respiratorik asam ya. Asam. Nah, kita lihat HCO3 duluan ya. 26 normal, tinggi apa rendah? Normal, Mem. Normal, good. Base excess-nya juga normal ya. Nah, terus lihat PaO2 dan saturasi O2 50,82. Tinggi, rendah, apa normal, Tasya? Normalnya 8. Nah, normal 80 sampai 100 ya. Ini 95. Rendah dua-duanya ya. Oke, yuk kita interpretasi yuk. Apa tuh, Tasya? Asidosis. Good, asidosis. Asidosis. Nih, ini kondisi apa? Respiratory. Good, respiratorik. Oke, ada kompensasi enggak? Nggak ada ya, karena dia normal-normal ya, jadi tidak terkompensasi. Oke, ada hipoksemia enggak, Tasya? Tasya, ada hipoksemia enggak? Ada, Mem. Ada, oke. Ada ya, dengan hipoksemia. Oke, jadi dia asidosis respiratorik murni dengan hipoksemia. Ya, ingat kalau hipoksemia kita harus kasih apa? Kasih oksigen. Dengan masker apa ini? Nak, bantu saya, Nak. Maskernya yang dipakai apa, Nak? Lihat, dia PCO2-nya tinggi, Nak. Tapi dia butuh oksigennya yang banyak. Pakai apa, Nak? Simple face mask ya, Mem. Nah, kalau face mask kurang, Nak. Dia udah rendah sekali, Nak. Nanti dia sesak napas lagi. Apalagi, Nak, selain itu, Nak? Yang tadi Nia bilang. Non-breathing mask, Mem. Nah, non-rebreathing mask. Ya, non. Ya, jadi nggak boleh terhisap kembali karena PCO2-nya udah tinggi. Oke? Jadi PCO2 yang tinggi nggak boleh terhisap kembali, tapi harus dikasih oksigen yang banyak. Jadi rebreathing mask yang non-rebreathing. Ya, oke. Yuk, yang berikutnya siapa yang mau? Vira mau coba, Vira? Boleh, Mem. Yuk, oke. pH Vira, pH-nya apa? 7,34. Itu rendah kan, Mem? Rendah, oke, good. Jadi apa tuh? Asam apa basa? Asidosis, memang asam. Asidosis, good. Terus udah gitu apa lagi? PCO2. PCO2-nya 64. Tinggi, Mem. Tinggi. Asidosis asam Asidosis, apa basa? Mem. Oke, asam ya. Oke, good. HCO3 sekarang. HCO3-nya
32 tinggi, Mem. Tinggi, good. Jadi basa apa asam? Asam. Ish. Basa, Mem, basa. Oke, base excess-nya tinggi apa rendah? Tinggi, Mem. Tinggi, jadi dua-duanya adalah basa. Oke, Basa. kita lihat ke PaO2 dan saturasi. Ada hipoksemia di situ? Ada, Mem, dua-duanya rendah. Ada, dua-duanya rendah ya hipoksemia. Oke, good. Silahkan diinterpretasi. Asidosis respiratori terkompensasi sebagian dengan hipoksemia ya, Mem. Good. Jadi asidosis respiratorik terkompensasi sebagian karena pH-nya masih tidak normal, ya. Terkompensasi sebagian dengan hipoksemia. Oke, very good. Ya, bagus sekali, Vira. Bagus sekali, ya. Oke, next. Oke deh, kalian sudah siap. Nanti UTS keluar loh ini. Siap-siap. Kita coret-coretan ya. Oke. Nana mau coba, Nak? Ayo, Nak. Ya. pH-nya tinggi, Mem. Yuk. Asidosis apa alkalosis? Alkalosis. Alkalosis. PCO2 lanjut, Nak. PCO2-nya rendah ya, Mem? Coba lihat lagi. Normalnya berapa? 35 sampai 45. Jadi 40 apa tuh? Normal. Normal. Oke. Lanjut ke HCO3, Nak. HCO3-nya tinggi, Mem. Tinggi. Oke, jadi dia asam apa basa, Nak? Basa. Basa. Base excess-nya tinggi apa rendah? Tinggi, Mem. Tinggi. Jadi asam apa basa? Ya. Basa. Oke. PO2 sama saturasi O2-nya ada hipoksemia nggak, Nak? Normal, Mem. Normal. Oke, normal ya. Jadi dia tidak ada hipoksemia. Ayo, silahkan diinterpretasikan. Alkalosis. Ya, alkalosis. Dia masalah. Nah, masalahnya di sini nih. Nah, di HCO3 itu apa? Metabolik. Metabolik ya. Karena respiratoriknya aman dia ya. Alkalosis metabolik dengan hipoksemia apa tidak? Tidak, Mem. Enggak, jadi murni ya. Alkalosis metabolik murni. Yeay, betul Nana. Bagus ya. Wah, ini bisa 100 nih kalian UTS ya. Oke, terapi yang dibutuhkan adalah lihat penyebab utamanya ya. Kenapa dia bisa metabolik? Apakah dia keracunan? Apakah dia muntah-muntah? Itu yang kita tangani. Oke, next yang berikutnya. Nia mau Nia? Iya, Mem. Oke, yuk Nia yuk. Chronic problem. pH-nya tinggi, Mem. Good. Basa atau alkalosis. Good. Lanjut. PaCO2-nya tinggi, Mem. Ya, asam apa basa? Asidosis atau asam. Asam. Good. Lanjut HCO3. HCO3-nya tinggi. Ya. Berarti basa. Oke, basa ya. Ada hipoksemia? Normal, Mem. Normal, good. Yuk lanjut interpretasinya. Alkalosis metabolik. Ya. Alkalosis metabolik terkompensasi Ya. sebagian. Terkompensasi sebagian karena pH-nya belum seimbang. Karena pH-nya belum seimbang dan PCO2-nya tinggi. Tinggi ya. Ya, oke. Good. Ya, jadi bagus sekali ini ya. Nah, ini terapi yang dibutuhkan. Lihat penyebab utamanya apa. Ya, jadi kayak begini kita harus lihat penyebab utamanya. Nggak bisa langsung kasih ini. Nggak bisa semudah itu. Harus lihat penyebab utama. Oke.
Ya, betul sekali Nia. Bagus ya. Oke. Masih mau apa udah capek? Senyum. Yun, satu lagi deh Yun. Nanti yang chronic problem kita kerjain bareng-bareng. Yuni, yuk mari. Yun, PH Yun. Tinggi, rendah, apa normal? Rendah, Mem. Rendah, oke. Oh ya, buat teman-teman, silakan kamu tulis di chat room ya. Yang chronic problem itu apa interpretasinya ya? Oke, tulis di chat room sambil Yuni dan saya kita ngobrol dulu ya. Oke. PCO2 Yun. PCO2-nya Tinggi, rendah, apa normal Yun? tinggi, Mem. Normalnya berapa Yun? Normalnya 35 sampai 45. Jadi PCO2 40 Nor 40. normal 35 sampai 45 Yun. Jadi kalau 40 Normal, Mem. normal. Bagus sekali ya. Normal. Oke. Nah, kita ke HCO3 Yun. HCO3 rendah apa normal? Rendah, Mem. Rendah. Oke, good. Rendah ya. Base excess-nya rendah. Asam apa basa? Asam, Mem. Asam. Aduh, bagus banget Yuni. Bagus ya. Asam ya kalau rendah ya. Good. Jadi ada hipoksemia nggak Yun? Ada, Mem. Ada, ya betul sekali ada hipoksemia ya, rendah dua-duanya ya. Yuk, mari. Sekarang kalau pH-nya turun disebutnya apa Yun? Asidosis apa alkalosis? Asidosis, Mem. Asidosis, very good. Bagus banget Yuni. Yuk, interpretasinya adalah apa Yun? Asidosis respiratorik. Nah, lihat, ingat. Respiratorik itu dari PCO2. Kalau HCO3 dan base excess adalah terkompensasi, Mem. Belum Yun. Ayo, sekali lagi. Asidosis respiratorik. Bukan, karena PCO2-nya normal Yun. PC2. Ingat, kalau normal itu tidak terganggu, tidak boleh disebut respiratorik. Ini nih, masalahnya di HCO3 dan base excess Yun. Jadi kondisinya metabolik. Nah, metabolik ya. Ada kompensasi nggak Yun? Terkompensasi, Mem. Tidak terkompensasi, karena normal. Coba lihat lagi sekali lagi Yuni. Nah ya, oke sekali lagi yuk. Asidosis metabolik ya, tidak terkompensasi. Itu murni dengan hipoksemia. Iya, betul sekali Yuni. Ya, bagus banget Yuni ya dengan hipoksemia ya. Oke, jadi terapi yang dibutuhkan adalah apa Yun? Oksigen. Oksigen. Oke, PCO2-nya normal ya Yun. Jadi dikasihnya apa Yun? Apa yang nggak terhisap lagi itu apa? Non-rebreathing. Ya, non-rebreathing mass ya. Atau simple mass boleh. Yang kata Nana tadi, simple mass boleh ya. Oke. Bagus banget Yuni. Yuk, ada yang di chat room? Kok belum tulis kalian di chat room, Say? Yang chronic problem. Bingung? Siapa yang mau yang chronic problem?
Tulis interpretasi. Ya, interpretasinya aja langsung. Yuk, silakan. Di chat room ditulis. Atau ada yang mau langsung jawab, boleh. Oh my God, Aira. Udah lama. Ya ampun, Aira. Siapa itu? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Asidosis metabolik ya, Mem? Oke, Vira. Vira, ayo. Silakan, Vira. pH-nya rendah, Mem. Asam, asidosis. Ya, terus ngebut gini, Vira. PCO2, PCO2. Ya, A-nya nggak usah disebut lah, PCO2. Ya, Mem. PCO2-nya rendah, Mem. 30. Oke. Basa, Deng. Oke, basa. Terus? HCO3-nya itu rendah, asam. Oke, good. BE-nya min 9, asam juga, Mem. Ya. Rendah. Jadi? Terus, kalau yang PaO2-nya sama saturasinya normal, Mem. Oke, jadi? Jadi asidosis metabolik. Ya. PCO2-nya terkompensasi sebagian ya, Mem? Terkompensasi sebagian. Betul sekali, Vira. Betul. Oke, ada yang berbeda, teman-teman? Ini kayaknya agak enak ya pagi ini ya buat kalian ya. Oke, nanti saya kasih rekamannya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini ya. Jika pH-nya 7,37 ya. Ini kan normal nih. Betul? Normal, tapi dia masih di bawah 7,4. Betul? Ya, maka ini akan menjadi asidosis metabolik terkompensasi penuh. Ya, jika pH-nya 7,37. Begitu, ya. Jadi terkompensasi penuh. Ya, jadi pokoknya kalau pH-nya normal itu berarti penuh kompensasinya. Nah, Mem, dari mana kita membedakan antara dia alkalosis apa asidosis kalau pH-nya terkompensasi penuh? Jadi begini. Nah, ini sekalian referensi ya, saya coret-coret di sini deh. Nah, jadi misalnya pH-nya 7, oh ya, saya kasih soal lah ya buat kalian ya. Gimana kalau saya kasih soal sebentar ya? Oke, saya stop share dulu. Siapkan alat tulis kalian. Saya tulis di chat room. Oke, saya mau tulis pH 7, Cing, udah bangun. Ada tugas tuh. Siapanya Vira itu, Vira? Maaf, Mem, lupa mute. Tadi nanya adek. Oh, nggak apa-apa. Bagus. Kamu mama yang baik nanti ya. Oke, silahkan diinterpretasikan. Nah,
yang di chat room. pH 7,43, PCO2 21, PaO2 90, HCO3 21, base excess -3, saturasi oksigen 96. Apa tuh interpretasinya? Nah, saya stop recording di sini ya.